Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Jumpa lagi di channel Enerpol. Kali ini kita akan membahas berita hangat, yaitu dari Rocky Gerung ajaib. KPU mendadak bikin aturan curi start kampanye. Rocky Gerung sentil istana, semua boleh kecuali Anies, ya. Berarti ini politik diskriminasi yang dicoba diterapkan. Di satu sisi Anies yang menjadi lawan politik ataupun dari lawan oposisi dari istana yang coba dalam tanda kutip dihadang dengan serangkaian aturan dan juga pelarangan, ya, seperti politik, dan dicoba-coba untuk jadikan aturan untuk menghadang Anies, tetapi untuk calon yang lain yang sokol ya juga sama-sama mempunyai kesempatan untuk nyapres itu kadang tidak diatur, bahkan dihalangi sama sekali. Ini sesuai yang dilansir oleh wartaekonomi.co.id. Langsung saja kita baca dan kita ulas. Warta Ekonomi Jakarta, pengamat politik Rocky Gerung menyoroti aturan baru yang dibuat oleh Komisi Pemilihan Umum KPU usai adanya laporan terhadap agenda safari politik calon presiden capres Partai Nasdem Anies Baswedan. Istilah kampanye bukan hanya pada lokasi tapi mutu yang disampaikan. Jika Anies mendatangi sejumlah daerah, perhatikan ketahui pada yang disampaikan, ujarnya di kanal YouTube miliknya. Pada tahapan kampanye pada pemilu tahun 2024 diberikan waktu sekitar 70 hari. Dengan jumlah peserta pemilu mencapai 17 partai politik, maka hanya memiliki 4 hari untuk bersosialisasi. Apakah dengan 4 hari menjadi waktu yang cukup bagi parpol untuk dikenal? Ujar Rocky. Hal ini kemudian mengiring masyarakat hanya akan mengenal parpol melalui apa yang diberi, apa yang dibagikan, serta apa yang diterima oleh masyarakat. Padahal Jokowi juga ingin agar partai politik bisa berkampanye dengan bermutu, sambungnya. Rocky Gerung pun mengungkapkan jika lokasi kampanye bukan menjadi suatu tolok ukur. Karena itu pelarangan mengenai lokasi kampanye di kampus juga merupakan hal yang keliru. Kampanye itu bertemunya pemikiran bermutu. Nah, salah satu sumber pemikiran bermutu tersebut berasal dari dunia kampus, ujarnya kemudian. Dengan bakal adanya aturan baru tersebut, Rocky pun mengiyakan jika pemerintah tampaknya mulai kelimpungan dengan safari Anies Baswedan. Yang sekarang terbalik, semua boleh kecuali Anies. Ini konyol. Iya, dalam tanda kurung istana tampaknya mulai makin menghadang, tuding Rocky. Karena itu ia pun mengajak agar pemilu 2024 menjadi lebih bermutu. Setiap orang jangan dihadang. Bukankah lebih baik yang mau jadi capres tapi belum cukup secara 20% mengenalkan diri ketimbang yang sudah 20% tapi tidak punya visi misi ke depan, sambung Rocky. Dia pun kembali menyinggung mengenai jadwal kampanye yang menurutnya konseptual. Jadwal hanya teknis, jadwal kampanye secara etis bisa setiap saat saja, kata Rocky. Ya sobat sekalian, itu ya, dengan adanya rencana ya yang kita sangat sayangkan ya, aturan-aturan yang seakan dibuat-buat untuk dalam tanda kutip menghadang Anies Baswedan dalam rangka untuk melakukan safari politik ya. Jadi safari politik itu hal yang positif dalam rangka untuk mengenalkan diri atau mensosialisasikan diri terhadap visi misi seseorang yang bakal dicalonkan menjadi calon presiden. Ya, itu hal positif saja untuk lebih mendekatkan kepada publik dan juga untuk mengetahui isi kepala dari capres yang akan nantinya didaftarkan secara resmi oleh partai politik, termasuk juga koalisi 20% ya partai mengajukan satu calon presiden. Dan yang menjadi permasalahan tentu saja seakan ada penghadangan ya. Hal yang positif kenapa dihadang ya? Karena kampanye itu kan sifatnya positif saja untuk mengenalkan, kemudian mendekatkan diri kepada para simpatisan dan relawan, dan yang paling penting adalah penyampaian visi misi, dan juga tentu saja rakyat ingin tahu apa yang ada di isi kepala dari capres tersebut, yang tentu saja kita harapkan ide gagasan itu bisa menjadi solusi terhadap permasalahan rakyat saat ini. Dan yang paling kita sayangkan tentu saja adanya tuduhan-tuduhan ya curi start kampanye. Nah, kadang kita harus mendudukan ya, meskipun ada jadwalnya sendiri, dan saat ini kita katakan belum mulai tahapan pemilu itu ya, peserta juga belum ada pendaftarannya, maka secara fair ya seharusnya memang tidak terikat, kecuali kalau sudah ada tahapan dan baru itu Anies bisa terikat tentang jadwal kampanye ya.
Dan selama belum ada jadwal dan tahapan pemilu, termasuk juga pendaftaran peserta pemilu, maka selama itu yang secara fair ya seseorang tidak bisa dikenakan sanksi atau denda ketika seseorang itu bersafari politik. Itu yang berlaku pada Anies. Tapi ini kadang terjadi politik diskriminasi. Satu sisi ketika Anies melakukan safari politik ataupun kampanye itu dihadang, ya, tetapi yang lain ya yang juga mempunyai potensi untuk menjadi capres ya, dengan adanya baliho sana sini, kunjungan ke daerah, dan kadang patut diduga menggunakan fasilitas publik, kadang tidak dilakukan ya kritik ataupun keberatan terhadap aktivitas yang sokol dinaikkan kampanye tersebut. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.